kelompok nomor 1. Nama saya Abdullah dari kelas 8 Bulen. Saya mau bertanya dari kelompok nomor 2. Berilah masing-masing contoh pada sendi bebas. Perkenalkan, nama saya Hendra Nasa, dari SMP kelas 8 delegasi dari SMP kelas 1 Bulan. Saya akan menjawab pertanyaan Abdullah dari kelompok 1. Berilah masing-masing contoh pada sendi bebas. 1. Sendi peluru antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Sendi engsel, sendi pada siku dan lutut. Sendi putar, tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi pelana, yaitu muka belakang dan samping, adalah pada pangkal ibu jari. Sendi geser, tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Saya akan meminta dari kelompok 4 mau pertanyaan ke kelompok 3. Sebutkan mekanisme kerja otot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisnur dari kelompok 3 ingin menjawab soal nomor 3. Mekanisme kerja otot adalah pertama kali otak mendapatkan ruang serga sehingga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisnur dari kelompok 3 ingin menjawab soal nomor 3. Mekanisme kerja otot adalah pertama kali otak mendapatkan rangsangan sehingga neuron motorik akan memberikan perintah kepada otot untuk berkontraksi. Dengan otot berkontraksi dapat menggerakkan tubuh kita. Saya dari kelompok 1, saya akan bertanya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. Saya akan bertanya, jelaskan perbedaan sinartrosis, absiotrosis, dan diartrosis. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Saya dari kelompok 2. Nama saya Milad Arifin. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soal jelaskan perbedaan sinartrosis, absiotrosis, dan diartrosis. Jawab. Kalau sinartrosis, sendi yang tidak dapat digerakkan. Kalau absiotrosis, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Dan kalau diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Fungsi otot, siapa yang bagian otot? Semas. Oh, ini mau tanya. Loh, kamu menjawab, dokumen bagiannya ini sama itu kamu yang nanya, mereka yang jawab. Fungsi otot. Iya, sebutkan. Ayo, kelompok nama, saya akan menjawab dari saudara Safiuddin. Sebutkan apa jelaskan? Kayak dingaki kan cenah ya. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Dimas Amrul Mukminin, delegasi dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Menjelaskan fungsi otot. Fungsi otot adalah pergerakan bagian tubuh sehingga otot disebut adalah gerak aktif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman dari kelompok 1. Di sini saya perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya ke kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sendi bebas diartrosis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanul dari kelompok 2. Saya ingin membalas dari Zainul. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sendi bebas. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu orang. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi pada sendi
sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Sandi pelana, pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sandi pelana. Sandi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diop dari SMP Nasibullah. Saya dari kelompok 1. Saya akan bertanya dari kelompok 2. Jelaskan pengertian dari sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pijagung Pratama. Saya ingin menjawab pertanyaan beliau. Jelaskan pengertian dari sandi. Sandi adalah tempat pertemuannya dua tulang atau lebih. Perkenalkan, nama saya Ainul Fakih dari kelompok 4. Saya mau bertanya ke kelompok 3. Jelaskan perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifaul Mubarak dari kelompok 3. Saya akan membalas kelompok 4. Jelaskan perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot 1. Otot polos adalah terdapat pada dinding, lambung, usus halus, rahim, kantung, empedu, dan pembuluh darah, berbentuk endo. 2. Otot lurik adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, berbentuk silindris dan terdapat bagian gelap dan terang. 3. Otot jantung adalah berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidupmu, berbentuk seperti otot lurik tetapi bercabang. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari kelompok 4. Ingin bertanya ke kelompok 3. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Perkenalkan, nama saya Asfiur Ramadan dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan kelompok 4. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot bisa menggerakkan tubuh kita. Uang habis. Ibadah habis. I got broads in Atlanta, since you don't need a family. Credit cards and the scammers, ain't no mixing the band.